sini? Bukannya kamu sudah melupakan keluarga ini? Tanya Mimi dengan sinis. Tahu dari mana kalau gue udah ngelupain keluarga ini? Tanya Tiara pada perempuan yang ada di hadapannya itu. Loh, buktinya kamu gak pernah kembali dalam waktu yang amat sangat lama, ucap Mimi kesal pada Tiara. Pergi jauh bukan patokan gue buat melupakan keluarga ini. Lagian kenapa sih lo ngebet banget deketin keluarga Rehan? Ucap Tiara meledek. Jaga mulut kamu ya. Aku dan Rehan sebentar lagi akan menikah. Jadi pergilah dan jangan ganggu kebahagiaan keluarga kami, ucap Mimi dengan nada tinggi. Menurut lo dengan melihat pemandangan seperti ini apakah sudah bahagia? Apa kalau sendiri bahagia? Tanya Tiara. Jelas aku sangat bahagia, ucap Mimi. Dengan memukul, mencubit dan menjewer calon anak sambung lo, itu adalah kebahagiaan lo. Psycho ya, sindir Tiara. Maksud kamu apa? Aku gila. Hei, bangun. Aku ini perempuan yang sudah merawat dan mengasuh dia dari bayi, ucap Mimi. Tapi tidak melahirkannya kan? Sekarang lepasin anak itu, ucap Tiara. Mau apa? Mau dibawa kemana dia? Oh, kamu mau culik anak ini? Tolong, ada penculik, teriak Mimi. Namun Bila menggigit tangan Mimi hingga pegangan tangannya lepas dan Bila meraih tangan Tiara. Bila pun dibawa lari oleh Tiara dan masuk ke mobil. Mimi mengejar mereka dengan kemampuannya. Hei, berhenti! Tolong, Bila diculik, tolong! Teriak Mimi. Namun Bila dan Tiara tertawa kegirangan melihat Mimi. Haha, dia lucu sekali, ucap Bila polos. Hus, kamu gak boleh gitu nak, ucap Tiara. Tiara membawa mobil dengan kecepatan yang rendah. Dia itu galak Nona, aku takut, ucap Bila ketakutan. Kamu gak bilang sama nenek? Tanya Tiara. Dia pernah ancam aku takut Nona, ucap Bila. Jangan takut, sekarang sudah ada Nona besar, ucap Tiara. Iya, hore, ucap Bila. Bila dibawanya pergi ke mall. Di sana Bila belanja cemilan, pakaian yang bagus dan mainan yang disukai. Sambil menemani Bila yang asik bermain di tempat permainan, Tiara tak sengaja bertemu dengan teman kuliah yang bernama Evan. Evan menyapa Tiara. Lelaki tampan yang kaya itu menghampiri. Tiara, kamu lagi ngapain di sini? Tanya Evan. Loh Evan, ya ampun apa kabar? Aku lagi nunggu muridku, ucap Tiara. Jadi kamu sekarang jadi guru? Bukannya waktu itu kamu bilang hanya seorang ketua yayasan sekaligus pemilik? Oh, aku lupa. Memang jiwa sosial kamu tinggi sampai-sampai kamu mengabdi di sekolah milik sendiri ya, puji Evan. Evan, kamu berlebihan. Aku suka lihat anak-anak yang ceria. Setidaknya mereka tidak ada yang sulit membaca, menulis, dan berhitung. Aku harus berguna untuk orang banyak. Ya, walau nggak banyak-banyak amat, ucap Tiara sambil tertawa tipis. Gak nyesel aku sumbangin buku dan uang yang aku punya untuk sekolah yang kamu dirikan itu, ucap Evan. Semoga amal kebaikan kamu dicatat malaikat ya, Van, ucap Tiara. Kamu nunggu murid kamu, memang mereka lagi apa? Tanya Evan. Cuma satu kok, lagi main sampai dia bosan aja, ucap Tiara. Usai Bila bermain, akhirnya Evan mengajak Bila dan Tiara makan siang di salah satu food court di mall tersebut. Evan juga suka anak-anak, dia juga hangat terhadap Bila. Bila disuapinya makan. Suasana itu membuat Bila bahagia. Pasalnya, dia tidak pernah merasakan kasih sayang kedua orang tua yang lengkap. Mereka akhirnya pulang, dan Evan ternyata dijemput supir. Di luar mall, mereka berpisah. Dah Bila, nanti kapan-kapan kita main lagi ya, ucap Evan. Makasih Evan, udah nemenin kita, ucap Tiara. Sama-sama Ti, yuk aku duluan ya. Mobil Evan pun berjalan keluar. Tiara menatap dalam kepada Bila sambil mengelus rambutnya. Sayang, sekarang kita ke rumah Nona besar yuk, ucap Tiara. Aku mau, ayo, sahut Bila bahagia. Sesampainya di kediaman Prabu, Tiara disambut oleh Ratih. Dari mana aja kamu? Duh, nanti jangan terlalu banyak kegiatan di luar ya.
Soalnya papa lagi banyak tamu penting, ucap Ratih. Tiba-tiba Ratih menyipitkan matanya dan melihat anak kecil yang digandeng oleh Tiara saat itu. Siapa anak itu? Tanya Ratih. Ini Bila, anak dari Rehan, ucap Tiara terbata. Bila pun meraih tangan Ratih dan memberinya ciuman tangan. Is, pintarnya muridku. Yuk kita ke kamar, ucap Tiara. Tiara dan Bila pun ke kamar Tiara. Di kamar megah itu Bila tampak bahagia karena kamar dan segala macam yang dimiliki Tiara serba mewah. Ini kamar Nona besar? Tanya Bila polos. Iya sayang. Memang kenapa? Tanya Tiara. Bagus banget. Kapan-kapan aku boleh kan tidur di sini? Tanya Bila. Boleh nak. Boleh sekali. Tapi sekarang kamu mandi dulu ya, ucap Tiara sambil membawa Bila masuk ke kamar mandi. Saat Tiara memandikan Bila, tiba-tiba anak kecil itu bertanya. Tadi temannya Nona besar? Tanya Bila. Iya. Baik kan? Tanya Tiara. Baik sih, tapi lebih baik papa aku, ucap Bila. Tiara tiba-tiba terdiam dan melanjutkan pembicaraannya. Bila pun memakai baju yang dibelinya di mall. Wah, cantik sekali Bila, ucap Tiara sambil memeluknya. Aku mau yang jadi ibu aku Nona besar, bukan Tante Mimi, ucap Bila. Tante Mimi kan baik sayang, ucap Tiara. Enggak, dia jahat, dia suka mukul aku, tangis Bila. Kamu harus bisa pelan-pelan menerima Tante Mimi, dia itu orang yang baik. Kalau kamu nakal, nanti mungkin kamu akan dipukulnya. Tapi kalau kamu baik dan rajin membantu, pasti dia akan sayang sama kamu, ucap Tiara dengan nada lembut. Nona besar gak mau jadi ibu aku? Tanya Bila polos. Sejenak Tiara terdiam. Jawab Nona, kenapa Nona diam? Tanya anak kecil itu. Aku sama ayah kamu kan belum ketemu nak, ucap Tiara. Kalau gitu nanti ketemu saja, ayah pasti suka sama Nona, celoteh anak polos yang tengah didandani Tiara. Ya, nanti aku ketemu sama ayah kamu, ucap Tiara. Sedangkan di kediaman Rehan, dia tengah mencari Bila. Ati, Halimah, dan Rehan sore itu mendatangi rumah Mimi. Terlihat Mimi yang tengah menyiram tanaman. Mi, Bila kemana ya? Bukannya sama kamu? Tanya Rehan. Mimi diam. Dia menampakkan wajah masam dan marah. Mimi, di mana Bila? Tanya Ati. Mimi membalikkan badan. Bibirnya cemberut. Dia diculik tadi pagi, ucap Mimi. Dia pun segera masuk ke rumah. Apa-apaan ini? Lelucon macam apa yang sedang dia mainkan? Marah Halimah. Mungkin dia marah, ucap Rehan. Bang, seenggaknya kalau marah jangan kayak gini. Keadaan kita lagi panik mencari Bila, marah Halimah. Tiba-tiba dari kejauhan Bila memanggil Rehan. Sedangkan di belakang Bila ada mobil biru yang mewah. Rehan, lihat itu Bila, ucap Ati. Loh, kok dia ada di sana? Tanya Rehan. Mungkin dia dibawa pergi sama Nona besar, ucap Ati. Rehan kebingungan. Dia terdiam sejenak. Siapa perempuan itu? Apa dia mengenalku dengan baik? Batin Rehan. Ati pun menepuk pundak Rehan seraya menyadarkan. Sana, samperin Nona besar dan bilang terima kasih. Bukannya kamu pengen ketemu sama dia kan? Tanya Ati. Iya bu, ucap Rehan. Rehan pun mendekati Bila sambil menghilangkan rasa penasarannya. Selama ini pada sosok Nona besar yang disebut-sebut sebagai Dewi Penolong yang cantik. Tiara yang berada di dalam mobil gugup dan bingung karena Rehan mulai mendekati mobilnya. Ya Tuhan, dia mau kesini, batin Tiara. Anak kecil itu melambaikan tangannya pada sang ayah. Nona ayo turun, katanya mau ketemu ayahku. Sini dong, berdiri di samping aku, ajak bocah kecil itu.
Tiara masih gugup sambil memegang kendali setir mobilnya, sedangkan si anak kecil itu berada di luar mobil, sambil mengajak ayahnya untuk berkenalan dengan nona besar. Ya Tuhan, gimana ini? Batin Tiara.